Nadilink.com. Analisa peluang usaha sangat penting dilakukan untuk menunjang keberhasilan suatu bisnis. Seringkali seorang entrepreneur mengalami dilema saat mendefinisikan produk atau jasa yang hendak ditawarkan. Salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan mencari tahu kekuatan, kelemahan, peluang, sehingga ancaman atau biasa dalam bahasa marketing disebut SWOT, yaitu Strength, Weakness, Opportunity, Threat. Ada kriteria-kriteria yang perlu dilakukan untuk memulai bisnis baru. Lebih jelas mengenai analisis peluang, simak kiatnya berikut ini. Yang pertama, identifikasi peluang dan persaingan. Sebelum memulai usaha, identifikasi produk bisa jadi langkah pertama untuk menghadapi ketatnya persaingan. Produk yang unik dan berbeda dari kompetitor tentu akan mudah mendapat perhatian dari masyarakat. Kedua, mengenal pasar. Karakteristik pasar sangat penting untuk dikenali saat melakukan analisis peluang usaha. Target seperti apa yang Anda tuju, dan apakah mereka tertarik pada produk yang akan ditawarkan. Kedua poin tersebut sangat penting sebelum memulai usaha. Ketiga, modal. Modal merupakan bagian dari analisis peluang usaha yang paling penting. Sebelum memulai bisnis, Anda perlu memikirkannya sebaik mungkin agar dana yang dibutuhkan sesuai. Apabila bisnis yang dijalankan membutuhkan dana besar, Anda harus sudah mulai memikirkannya. Dari mana sumber dana yang bisa Anda dapat? Keempat, kemampuan produksi. Jika produk yang ingin Anda jual membutuhkan proses produksi, tentunya ada banyak alat produksi yang dibutuhkan, mulai dari peralatan produksi, perlengkapan produksi, hingga kebutuhan tenaga kerja. Kelima, merancang bisnis plan. Setelah menemukan bisnis apa yang ingin dijalankan, saatnya Anda mulai merancang bisnis plan. Ini merupakan tahap awal yang dilakukan oleh seorang calon entrepreneur sebelum memulai bisnisnya. Bisnis plan terbentuk pernyataan formal dan tertulis yang dibuat agar bisnisnya bisa mencapai tujuan. Banyak orang yang mengalami kegagalan dalam bisnisnya karena kurang memiliki perencanaan yang matang. Keenam, sumber dana. Apakah sumber dana berasal dari pribadi, perbankan, atau investor? Dalam hal ini, sumber dana harus dicantumkan sejelas mungkin agar tidak menimbulkan kesalahan di kemudian hari. Ketujuh, menjalankan visi dan misi di antara pemilik saham. Di dalam sebuah bisnis, biasanya ada beberapa orang yang terlibat di dalamnya. Adanya bisnis plan sangat bermanfaat dalam membantu pemilik saham untuk saling menyelaraskan persepsi. Tujuannya tentu agar tidak ada kesalahpahaman di masa yang akan datang. Tentu saja untuk meminimalisir konflik yang mungkin saja bisa terjadi. Tidak perlu mengumbar mimpi terlalu tinggi dalam memulai usaha. Hal yang terpenting adalah agar tetap realistis dan mengantisipasi beragam kemungkinan. Sampai sini sudah paham? Atau cukup rumit? Yuk, mulai dari sekarang bangun bisnis Anda. Nadilink.com.